Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Kristianto, SOS MSI, dosen tetap dari program studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. Video ini dibuat untuk PDD UKT dalam rangka mendukung sertifikasi dosen. Tentunya ini disusun dengan struktur jelas dan berfokus pada penjelasan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Bisnis yang saya ampu sebagai bagian dari bukti kinerja Tridharma. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keahlian saya, yaitu Sistem Informasi Manajemen Bisnis dengan kode mata kuliah IPK 29. Diselenggarakan 16 kali tatap muka yang terdiri dari 14 kali pertemuan materi dan juga 2 kali masing-masing untuk UTS dan juga UAS. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan atau disingkat dengan CPL, program studi Administrasi Bisnis yang dibebankan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Bisnis terdiri dari CPL Sikap, CPL Keterampilan Umum dan juga CPL Keterampilan Khusus, dan yang terakhir adalah CPL Pengetahuan. Pada CPL Sikap atau disingkat dengan S1 adalah menunjukkan integritas dalam pengelolaan data dan privasi. Contohnya adalah GDPR, General Data Protection Regulation. Untuk S2, menghargai kolaborasi tim dalam proyek SIM. Untuk CPL Keterampilan Umum, ini atau disingkat dengan KU1, ini adalah berkomunikasi efektif dalam presentasi solusi sistem informasi manajemen atau SIM. Untuk KU2, ini adalah bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan proyek database. Selanjutnya adalah CPL Keterampilan Khusus, atau bisa disingkat dengan KK, yang terdiri dari 3 KK, yaitu KK1 adalah merancang database relasional di MS Access yang terdiri dari tabel, query, form, dan juga report. Untuk KK2 itu adalah menerapkan prinsip normalisasi database atau 3NF Normal Form. KK3 ini adalah membuat laporan manajerial berbasis data. Sedangkan untuk CPL Pengetahuan atau bisa disingkat dengan P1, itu pertama adalah menjelaskan konsep SIM, arsitektur, dan jenis sistem informasi yang terdiri dari TPS, MIS, DSS, dan juga ERP. Untuk P2, ini adalah menganalisis tantangan keamanan data dan juga integrasi bisnis IT. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau bisa disingkat dengan CPMK. CPMK ini ada 6 CPMK. CPMK 1 adalah memahami arsitektur dari SIM dan juga integrasinya dengan proses bisnis. Domain di sini adalah CPL P1 dengan bobot 15%. CPMK 2 ini adalah menganalisis jenis sistem informasi TPS, MIS, DSS atau juga ERP. Domain CPL-nya adalah P1 dengan bobot 15%. Untuk CPMK 3 mengevaluasi isu keamanan data dan juga privasi, dalam hal ini adalah GDPR. Domain CPL-nya adalah S1, P2 dengan bobot 10%. CPMK 4 ini adalah merancang database bisnis TMS Access, minimal 5 tabel plus relasi dengan CPL. Domain CPL-nya adalah KK1 dan juga KK2. Bobotnya adalah 20%. Untuk CPMK 5, membuat query agregat dan juga report dinamis. Domain CPL-nya adalah KK3 dengan bobot 20%. CPMK 6, ini adalah presentasi proyek SIM berbasis studi kasus UMKM. Domain CPL-nya adalah KU1, KU2 dengan bobot 20%. Output mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Bisnis. Kemampuan konkret yang dihasilkan mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini, pertama adalah database bisnis siap pakai, file MS Access berisi desain database fungsional yang terdiri dari tabel, relasi, query, form, dan juga report.
untuk kebutuhan bisnis seperti inventory atau juga penjualan. Dokumentasi proyek tentunya di sini adalah laporan tertulis yang mencakup analisis kebutuhan sistem, diagram relasi, tabel, dan juga normalisasi. Penjelasan fitur query dan juga report. Yang selanjutnya adalah presentasi solusi SIM atau Sistem Informasi Management. Tentunya di sini ada slide presentasi yang menjelaskan bagaimana desain database memecahkan masalah bisnis real. Contohnya yang ada di UMKM. Outcome mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Bisnis pertama adalah keterampilan teknis tentunya. Ini mampu merancang, mahasiswa mampu merancang dan juga mengimplementasikan database sederhana untuk otomatisasi proses bisnis. Dan juga yang kedua adalah analisis bisnis atau IT di sini mahasiswa memahami bagaimana SIM mendukung efisiensi operasional, pengambilan keputusan, dan juga strategi organisasi. Tentunya yang outcome yang selanjutnya yang terakhir adalah kesiapan kerja. Memiliki portofolio proyek SIM berbasis MS Access yang dapat diaplikasikan di bidang administrasi bisnis, manajemen operasional, dan juga konsultan teknologi information tingkat entry level. Deskripsi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Bisnis ini adalah membahas prinsip pengelolaan informasi berbasis teknologi untuk mendukung operasi, analisis, dan juga pengambilan keputusan bisnis. Melalui pendekatan 50% teori dan juga 50% praktik. Mahasiswa akan mempelajari arsitektur SIM dan juga jenis-jenis sistem informasi seperti TPS atau Transaction Processing System, MIS, DSS, dan juga ERP. Keamanan data, serta keterampilan merancang database bisnis menggunakan MS Access. Proyek akhir berupa implementasi SIM untuk kasus UMKM dirancang untuk mengasah kemampuan teknis dan juga analitis mahasiswa dalam menyelesaikan masalah bisnis real. Materi pembelajaran Sistem Informasi Manajemen Bisnis. Saya membagi menjadi dua besar, yaitu teori 50% dan juga praktek 50%. Untuk teori, ini untuk minggu pertama dan juga kedua membahas mengenai konsep dasar SIM yang terdiri dari definisi komponen hardware, software, data, dan juga manusia dan juga peran SIM dalam bisnis. Studi kasusnya mengenai transformasi digital, perusahaan retail. Selanjutnya, untuk minggu ketiga dan juga minggu keempat, ini ada jenis sistem informasi. Di sini saya akan membahas TPS, Transaction Processing System, contohnya sistem kasir, MIS, itu adalah laporan bulanan, itu, dan juga DSS, prediksi pasar, dan juga ERP, integrasi SAP atau Oracle. Dan selanjutnya keamanan data dan juga etika di sini, minggu kelima dan juga keenam. Di dalam keamanan data, kami akan membahas mengenai ancaman cyber, GDPR, dan juga praktik privasi data. Nah, untuk praktik 50% tentunya minggu ke-7 dan juga minggu ke-8 ini saya akan membahas perancangan database. Tentunya di sini akan ada pembuatan tabel, primary key, dan juga relasi, one to many, many to one, dan juga many to many di MS Access. Contoh kasus adalah sistem manajemen pelanggan. Minggu ke-10 dan juga minggu ke-12 itu adalah pengembangan query dan juga report. Nah, pengembangan query dan juga report ini query agregat, ini sum, average, dan juga parameter dan juga report otomatis. Dan yang terakhir minggu ke-13 dan juga ke-15 ini proyek terintegrasi dengan materi simulasi pembuatan SIM untuk UMKM. Contohnya seperti inventory ditambah dengan penjualan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita belajar relasi tabel dalam query. Artinya relasi di sini yang sudah kita pelajari bersama. Di sini ada beberapa tabel yang nanti akan kita hubungkan. Cuman untuk di Microsoft Access, ya di Microsoft Access, di sini
ada beberapa bagian yang harus kita pahami bersama dan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ya, ini adalah inner, outer, dan juga cross dan juga unequal. Nanti akan saya jelaskan yang ini dulu. Ya, yang cross join itu pada prinsipnya sama sebenarnya dengan inner join, cuman dia dengan banyak tabel. Pada saat ada kesamaan data, dia akan ada otomatis terhubung di situ. Nah, pertama adalah kita memahami inner join dulu. Nah, untuk memahami inner join dulu, kalian buat dulu tabel. Tabel pertama adalah ini tabel ini relasi. Pertama adalah tabel buku. Kalian buat dulu tabel buku seperti ini dengan desain view-nya seperti ini. Nah, kode buku ini short text ya, dibikin short text. Nah, nanti untuk tabel yang berikutnya juga sama, itu juga harus short text. Sekarang kalian kerjakan dulu ini, bikin tabel buku. Kalian desain kode buku, nama, harga, dan juga diskon. Ya, silakan. Buruan. Nanti akan saya jelaskan inner join itu seperti apa. Kalian betul ini kode buku, nama, harga, diskon. Ini di sini tabel. Bisa kan bisa. Namanya tabel buku. Nanti bikin nama filenya adalah relasi tabel dalam query. Jangan lupa tipe datanya, terus juga field name-nya. Kalau field name-nya berbeda sih nggak ada masalah, kayak kode buku terus tabel berikutnya kode. Tapi yang jelas di sini yang harus sama adalah tipe datanya. Tipe datanya. Terus kalian isikan di sini datasheet view. Ini adalah kode-kode yang harus kalian inputkan untuk tabel bukunya. Sama dengan diskon. Aktif pakai dash, ada yang pakai dot ya silahkan. Pokok pastikan nanti sama menulis kodenya dengan tabel peminjaman buku seperti itu. Dimasukkan dulu, didesain dulu. Ini sudah loh. Udah, ini dimasukkan apa namanya? Ini masih desain dulu atau apa sih? Belum ini. Desain dulu. Namanya apa dulu? Sini. Nah, itu ada data yang sama. Jangan kalian rubah. Kalau defaultnya itu berarti apa di situ? Perhatikan sini. Untuk diskon, nah untuk diskon ini kan saya menggunakan short text. Ya. General index no, record no. Nah, indeksnya no saja, recordnya no ya. Jadi jangan nanti di indeksnya dibikin yes. Short text ya, diskon. Karena kalau short text itu bisa apa sih istilahnya, bisa huruf dan juga angka, itu bisa masuk di situ.
Untuk harga diskon, diskon coba belum tahu. Harga RP-nya nggak ada rupiahnya, currency. Oh, berarti kan harganya pakai currency ya? Ini ya, saya lupa di currency nanti formatnya. Ini perhatikan di formatnya. Ini formatnya di sini saya menggunakan standar ya, standar. Seperti itu. Kalau diskonnya menggunakan currency ya monggo silakan. Ini di sini, tapi nanti kalian pakainya yang formatnya persen. Nah, seperti ini. Seandainya seperti itu. 12%. Tapi saya menggunakan ini saja. Short text saja diskon. 65.000 seandainya. Kalian nulisnya 65.000 gitu langsung. Jangan kalian tulis koma sendiri gitu manual, nggak boleh. Karena sudah diformat secara otomatis di situ. Jadi nggak perlu kalian nanti tulisnya 65,000, 65.000, nggak perlu. Udah langsung aja 65.000, langsung enter, langsung dia akan sesuai dengan formatnya. Relasi outernya kalian desain dulu. Kalian lihat dulu di sini. Dibuka di desain view-nya. Sudah belum? Nya structure body language-nya ya seperti ini. Pak, saya pengen apa sih istilahnya ngetik seperti ini ya scale-nya. Enggak ada masalah. Nah, artinya gini. Kalau diakses itu sangat-sangat membantu kita, jadi kita nggak perlu ngoding ya dengan bahasa structure query language SQL. Nah, ini tinggal drag and drop saja, tarik, lepas, udah kita aja letakkan gitu aja. Nah, sekarang untuk outer join. Nah, outer join. Nah, ini kalian klik saja di klik kanan di sini. Ayo, sebentar. Nah, kalau sudah di sini kita jualan. Ini kasirnya di sini, kita jualan. Kasir. Nah, nanti kalau seandainya jualannya apa? Jadi bagian harganya 5 gitu ya. Dan nanti di sini totalnya 1.000. Kita masukkan juga. Oh, ada lupa. Nah, ini kalau sudah apa sih istilahnya? Nah, ini kayak gini. Karena saya menggunakan makro ini. Yang namanya VBA. Ini kalau sudah kalian mahir seperti ini, ya, jadi pakai bahasa pemrograman. Tapi kalau kalian masih kayak gitu aja, nggak masalah. Tapi yang ini sudah lumayan. Kalau saya sudah pakainya di sini. Ini ada debugnya, nanti saya beresin. Oke. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau mau nambahkan, jadi kalau seandainya ini nama saya dan Kristianto di sini levelnya admin, seandainya aplikasinya siapa itu akan muncul. Jadi nanti di print untuk apa ya istilahnya penghitungan. Ini ada laporannya bisa. Kalau kalian mau hitung pakai kalkulator juga bisa di sini. Tidak ada kalkulatornya. Nah, seperti itu. Ini data pemasok satuan poinnya di sini transaksi jualan.
bisa tentukan dia bisa membuka apa saja. Kalau kalian kan akses untuk mahasiswa kan cuma RS saja kan, sama bayar. Kalau saya ngakses ini macam-macam itu banyak. Nah akses seperti itu. Kalau yang dibuat kayak itu biar soalnya banyak. Nah kalau ingin ubah passwordnya, nah itu ya, ini gambarannya. Kalau kalian lebih kreatif lagi, sehingga nanti bisa hasilnya lebih maksimal. Oke, terima kasih. Jadi materi hari ini mengenai relasi tabel dalam query, dan pastikan sudah bisa semuanya sama itu. Sudah semuanya? Kalau sudah, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.